Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang industri jasa keuangan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas macam-macam entitas industri jasa keuangan. Lembaga keuangan itu merupakan suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi penggunanya. Lembaga keuangan itu memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana nasabah atau masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri entitas industri jasa keuangan. Pertama, tidak memproduksi suatu barang. Dua, tidak memiliki persediaan bahan baku. Tiga, aktivitasnya lebih mengarah ke investasi. Empat, mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. Yang terakhir, modal milik pribadi. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua. Ada lembaga keuangan bank yang meliputi bank sentral, bank umum, dan BPR, bank perkreditan rakyat. Yang kedua, ada lembaga keuangan bukan bank yang meliputi koperasi, pegadaian, leasing, pasar modal, pasar uang. Industri jasa keuangan yang pertama ada bank. Jenis bank yang berkembang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-undang pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Lalu diperbaiki, lalu dikeluarkanlah lagi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Jenis bank dilihat dari segi fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, bank umum, bank yang kegiatan usahanya berlaku prinsip konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada bank perkreditan rakyat atau BPR, kegiatannya secara konvensional. Selanjutnya, bank dilihat dari segi cara menentukan harga dibagi menjadi dua. Yang pertama, bank berdasarkan prinsip konvensional, yaitu dengan cara menetapkan bunga sebagai harga. Yang kedua, bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya, bank dilihat dari segi kepemilikannya dibagi menjadi lima. Yang pertama, bank milik pemerintah seperti BRI, BNI, BTN. Kedua, bank milik swasta nasional seperti Bank BCA, Danamon. Ketiga, bank milik koperasi. Keempat, bank milik asing. Kelima, bank milik campuran. Selanjutnya, bank dilihat dari segi status dibagi menjadi dua. Yang pertama, bank devisa, bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri. Yang kedua, bank non-devisa, itu bank yang dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara. Berikut ada produk-produk yang dihasilkan oleh bank. Yang pertama ada tabungan, yang kedua deposito. Deposito ini dapat dijadikan jaminan. Yang ketiga adalah giro. Giro ini manfaatnya lebih praktis dan aman. Yang terakhir ada kredit. Jenis industri jasa keuangan selanjutnya ada asuransi. Asuransi ini dibagi beberapa jenis ya. Yang pertama ada asuransi komersial. Asuransi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Jadi asuransi ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional. Selanjutnya ada asuransi sosial. Yang pertama kesehatan dan hari tua, PT Jam Sostek yang berganti nama jadi BPJS Ketenagakerjaan. Kedua kesehatan, itu BPJS Kesehatan. Ketiga dana pensiun untuk pegawai negeri, itu PT Kaspen. Terakhir kecelakaan, itu Jasa Raharja. Selanjutnya ada asuransi jiwa. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang. Yang selanjutnya ada asuransi umum. Ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda yang diberikan pada pihak ketiga yang dirugikan. Selanjutnya ada manfaat asuransi. Yang pertama, memberikan rasa aman dan perlindungan. Kedua, memberikan kepastian dan sarana menabung. Ketiga, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Keempat, menjadikan hidup lebih tenang. Terakhir, meminimalisasikan resiko kerugian. Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Untuk macam entitas itu ada beberapa yang belum dicantumkan, itu akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Jika masih ada yang belum paham dan belum jelas, bisa tanyakan langsung pada Ibu. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.